Tapi itu semua tergantung pada proses dinamika. Hanya saja begini, untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, bagaimana tiga kekuatan dinasti ini bermain seolah menyandra satu proses dinamika demokrasi jelang 2024, baik di kanal pilpres maupun legislatif. Tapi suara ini kan datang dari Guntur Soekarno yang tidak memiliki banyak catatan benturan antara dia dengan Megawati. Hampir nyaris kan tidak ada. Jarang kan, sehingga kemudian bisa kita bedahin ini. Nah, posisi Guntur kan selalu kalau kita lihat ada di sana Eros Jarot, ada Julvan Lindan juga. Kan ada beberapa orang-orang yang dianggap dekat dengan Guntur Soekarno. Ini orang yang sebenarnya bisa jadi tukang kipas. Jangan-jangan saya juga membaca, saya mengamati perbincangan yang mungkin juga terbatas di kalangan. Ini juga ada perang, ada sesuatu benturan yang serius, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Ya, sobat RH sekalian, walaupun saya baru datang dari Pasuruan ya, menyaksikan fenomena Anies Imin, ada kampung Amin. Dan diskusinya tidak dipersekusi. Masya Allah. Aman ya? Aman ya. Itu menunjukkan bahwa pengaruh Imin luar biasa ya. Ketika Amin, maka lebih enak kita mengkampanyekannya di Jawa Timur. Tetapi tetap saja ada yang mengatakan turun katanya ya. How come ya? Itu sama dengan survei. Ya, itu sama dengan tingkat kepuasan 82%, tapi semua indikator lebih jelek. Indonesia rupanya perlu paradoks. Karena banyak paradoks, kita hadirkan Faisal Asegaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Cadas ya. Kamera harus banyak ke Faisal ya, biar capeknya RH nggak terlihat. Bro, kita setidaknya harus bicara beberapa hal ini ya. Pertama, kita bicara SBY datang ke istana. Ngapain? Ngapain? Ini sekedar simbol atau dia beggar ya, beggar peminta-minta ya, gitu ya. Kemudian suksesi PDIP, tiba-tiba Guntur mengeluarkan statement yang menggelegar, namanya juga Guntur. PDIP ya penggantinya kalau tidak ada Megawati, Jokowi lah. Luar biasa. Lagi rame itu. Kemudian kata Hashim, Gibran salah satu cawapres Prabowo. Sambil nunggu putusan MK ini. Dan MK biasanya tergantung kalau sudah deal politiknya. Apa perintah Pak Lurah? Ya, oke. Tapi ada juga PKB dan NU. Wah, kiai-kiai NU nelongso kata sekjen NU. Gara-gara statement deklarasi Amin. Tapi saya juga bingung kalau memang kiai-kiai ingin memelihara tradisi beragama yang lebih baik. Ya saya sih frankly speaking, Anies, Prabowo, Ganjar ya kemana-mana Anies lah pasti ya. Satu-satunya calon presiden yang pernah dengar dia bersolawat kayaknya cuma Anies doang ya kan. Kalau yang lain kan mungkin bisa lah dia pakai lip sync ya. Oke.
Rupanya ada suara besar juga itu. Oke. Matiin handphone. Ya, oke. Dan sebelumnya kita ikutin dulu lah. Anda harus mempertanggungjawabkan itu. Apa itu? Soal ketua tim. Oh iya, yang kemarin kita bahas tim. itu, Tapi sebelumnya biar objektif, saya kasih angka dulu. Polling dulu, polling. Ya, polling. Saya menerjunkan 2 polling yang tidak saya update lagi. Siap. Tapi angkanya sudah luar biasa, 84.000 voting. Siap. Nah, jadi sudah ke bawah, tapi saya buka lagi. Nah, tapi saya tidak naikkan dan saya kira nggak akan berubah juga distribusinya. Itu polling pertama kan Abraham Samad, Gatot Nurmantio, Sudirman Said. Iya. Siapa yang kuat? Nah, ternyata Gatot Nurmantio terlalu jauh, 82%. Masya Allah. Abraham Samad 9% saja, Sudirman Said 9% saja. Siap. Lalu Gatot Nurmantio, ada orang menyebut Yusuf Kala Mahfud MD. Saya sandingkan lagi. Gatot Nurmantio, Yusuf Kala Mahfud MD sesuai dengan abjad kan? Gatot Nurmantio 80%, Yusuf Kala 15%, Mahfud MD 5%. Jangan-jangan ini RH ini pendukung Gatot semua. Dan 81%, 81 kilo votersnya. Iya, saya pendukung Gatot banyak di sini. Di RH juga. Tapi yang kedua, jangan salah, waktu polling wakil presiden, Gatot kalah sama AHY. Ya, jadi sebenarnya ada pergerakan jadi juga. Mengalami koreksi ya. Ya, gitu. Oke, silakan untuk sebagai pemula minum teh kita begitu. Walaupun kopinya belum datang. Kopinya belum datang. Oke. Soal apa ini dulu? Tim selesai ya. Soal ketua tim ses. Jadi kalau tim ses ini kan harapan terhadap Gatot, terhadap Pak Abraham, Samad, terhadap RH, para tokoh-tokoh ini kan tidak bisa diukur dengan grafik-grafik itu. Tapi itu kan bukti kecintaan masyarakat yang sangat antusias ya. Karena kalau kita bicara angka-angka tinggi rendah itu kan subjektif, bisa dinamika. Tapi inilah potensi dari beberapa figur yang semakin terang jelas bahwa ada harapan untuk mereka pengentalan bagaimana nanti sikap dari 3 partai politik itu. Kalau memang dinamikanya berkembang terus-menerus di ruang publik, ada harapan suara yang kuat kepada GN atau ke Abraham Samad, maka diputuskan saja. Kalau saya pribadi kan lebih cenderung yang saya lihat itu peningkatan kualitas. Oke. Kalau kuantitas ini kan sudah terlihat abang gambarkan tadi kan. Iya. Hanya memang misal masuknya nama selain Gatot juga Yusuf Kala dibicarakan. Tapi Said Agil Siraj. Ya, Said Agil belum kita masukkan di sini. Mesti polling juga itu. Coba kita polling ya. Head to head aja biar sekalian Gatot sama Said Agil. Iya, coba di ini kan. Gatot Said Agil ya, head to head. Iya, cuma kan ada satu hal begini, izinkan mungkin saya lihat dari sisi yang berbeda. Tidak pada dukungan arus opini publik lewat polling, tapi kebutuhan menjadi kapten, komandan, panglima kan. Iya. Ini tentu juga kan ada faktor-faktor lain yang harus didiskusikan. Misal kematangan pribadi, kemudian dia memang betul-betul mau berjihad politik. Karena dinamika ini kan tidak seperti kemarin-kemarin. Ini ada 2 tokoh besar, Anies dan Caimin ini kan harapan jutaan umat Islam, maka panglima atau kapten yang bisa mengantarkan mereka ini juga punya kekuatan spiritual, keberanian di atas rata-rata kan. Jadi kalau lebih netral selain pendekatan yang dibuat, pendekatan istihara juga penting. Jadi masukin aja 5-10 nama, kemudian didelegasikan kepada kiai, para ustadz, tokoh-tokoh agama yang selama ini mendukung arus perubahan ini untuk dimintai istihara. Mungkin itu juga hal-hal yang lebih netral, lebih ini kan. Bagaimana sinyal-sinyal langit itu juga ikut di dalam memandu politik kita, memutuskan sesuatu. Tapi saya pribadi mendoakan semoga semua nama yang muncul ini tetap solid. Masih soal ini kan peran dia di depan, di belakang itu hanya soal ini saja. Tapi sejatinya tim sukses yang diharapkan itu adalah rakyat. Energi partisipasi, semangat mereka itu yang menjadi tim pemenangan Pak Anies. Kira-kira seperti itu.
Jadi kita yang jadi menunggu saja. persoalan begini bro, kenapa tidak ada gerakan ya, seolah-olah diambangkan saja yang soal seperti ini. Iya. Diambangkan ya, kenapa diambangkan begitu? Iya. Terus? Ya, artinya kan harusnya sudah diputuskan ini. Soal tim sukses. Iya, timnas ini, kapten timnas ini. Apalagi yang disuruh? Masalahnya kita membicarakan ini kan kita di luar ya. Iya. Itu mungkin domain partai. Iya. Tapi memang banyak pihak yang bertanya lewat saluran media sosial yang tersedia dan sampai sejauh ini yang saya dapati itu adalah hanya disebutkan sekitar 21 tokoh potensial yang akan dipercaya untuk masuk ke dalam tim pemenangan ini. Tapi perbincangan soal hal-hal seperti ini kan teknis, jadi saya agak mencoba menghindar. Maka saya kira sejumlah nama yang sudah diakomodir mungkin masuk daftar harus segera untuk diumumkan. Karena kalau lambat juga kan, iya kan? Iya. Atau mungkin mereka punya pertimbangan lain. Kalau saya kesannya ya ada tarik menarik di dalam itu mas. Di internal Amin. Iya, di internal Amin. Bukan tarik menarik, mungkin pertimbangan-pertimbangan yang lebih, iya kan? Ya. Tapi ada satu hal begini Abang Da, ada satu hal yang menarik di Anies Imin ini, kalau saya lihat, memang undang-undang kan menggarisbawahi ada tim, ya kan? Tetapi sudah terlanjur kesimpulan di ruang publik, esensinya tim pemenangan Anies itu adalah rakyat yang menghendaki perubahan. Yeah. Jadi dia tidak terpengaruh lagi soal teknis, siapa kapten, siapa tim pemenangan. Tapi ujung tombak pemenangan perubahan Anies Imin itu adalah seluruh keinginan rakyat yang hari ini kan bergerak di Pasuruan, bergerak di Sulawesi, bergerak di Manado, bergerak di Maluku, bergerak di Sumatera, di Aceh. Nah, bagaimana mengorganisir ini kan? Maka banyak cara di sana tersedia untuk mengorganisir kekuatan rakyat lewat channel RH ini kan juga berkontribusi besar. Terus-menerus menggulir opini secara konstruktif, melakukan edukasi politik, kursus-kursus politik, mendorong semangat, menyebarkan isu-isu yang konstruktif, itu juga sudah masuk ke dalam hal yang disebut dengan bagian dari tim pemenangan. Bro, ya, kita santai-santai bro ya. Oke. Ada makanan di depan sambil makan nggak apa-apa. Boleh. Kapan luar biasa lagi podcast bisa sambil makan mangga kan? Makan dulu bro. Ini podcast paling santai sudah nih. Ada kopi, ada mangga. Khusus terima kasih Terha. Ya. Luar biasa manis juga. Ini pribumi punya apa? Diimpor dari China. Nggak tahu. Pokoknya makan aja kita. Kalau mangga tidak disegera makan itu nggak bagus dia. Selanjutnya. Iya, silakan. Saya kira timnya kita menunggu aja keputusan dari partai politik ya. Karena kita berada di luar, tapi kita doakan semoga apapun yang mereka putuskan yang terbaik bagi jalan untuk memenangkan Anies dan Imin. Oke, jadi sudahlah ya, kita tunggu aja. Tapi jangan lama-lama juga ya. Iya. Agar lebih tidak cepat, ada apa gimana rasanya ya. Oke, kita akan bergerak ke soal yang berikut ini bro ya. Iya. Yaitu kunjungan SBY. Oh iya. Nah kunjungan SBY ini kita tahu bahwa ada drama sebelumnya. Iya. Ya, drama pengkhianatan dan lain sebagainya. Akhirnya dia lepas dari koalisi perubahan, mendukung Prabowo. Prabowo masih dekat dengan istana, ya kan? Apa yang Anda lihat dalam hal kunjungan ini? Observasi Anda sekritis-kritisnya. Saya kira kalau secara pribadi mereka ketemu kan bagus silaturahim kan? Karena kita makhluk sosial, saling bertemu, berbincang dengan motivasi apapun, kepentingan apapun, hal-hal yang biasa saja sebenarnya. Hanya menjadi menarik ini kan Pak SB bertemu dengan Pak Jokowi ini di
tengah situasi yang sangat panas, ketegangan, dinamika politik yang sangat krusial, hanya tinggal 2 minggu lagi pendaftaran dan proses penetapan calon presiden dan wakil presiden. Kemudian kunjungan Pak SB di Istana Bogor itu juga bertemu dengan Jokowi. Ada letupan-letupan politik di internal PDIP. Ya. Di mana munculnya isu yang digulirkan oleh kakak Megawati ya, Guntur Soekarno, tentang suksesi untuk mengganti Ibu Megawati, berpindah atau diberikan kesempatan kepada Jokowi untuk memimpin. Kemudian muncul juga. Saya potong sedikit. Menurut Anda itu pernyataan serius dari Guntur? Dari sini kita runut. Oke, coba teruskan, silakan. Kemudian kita lihat juga di luar istana sebelum atau pasca pertemuan SB dengan Pak Jokowi ini juga muncul manuver PSI yang dimainkan secara cepat oleh Kaisang. Per hari tadi bertemu dengan Persekutuan Gereja Indonesia. Dan di sana Kaisang mengatakan konsisten untuk berkampanye anti korupsi dan intoleran. Dan kemudian juga kita melihat juga pertemuan SBY Jokowi di tengah-tengah hiruk pikuk calon wakil presiden dan nama Gibran semakin menguat. Jadi ini kalau ditanya apakah pertemuan SBY dan Jokowi sangat strategi dan penting, menurut saya penting. Ini sangat strategi. Ini bukan satu. Kalau mereka ketemu hampir 1 jam kalau tidak salah ya. Kalau hanya salaman, basa-basi, untuk apa mereka ketemu? Itu lebih pada pribadi. Hanya kan pertemuan 2 tokoh ini, di mana SB adalah presiden 2 periode dalam sejarah reformasi, kemudian juga punya dinasti politik yang disebut dinasti Cikeas, bertemu dengan dinasti baru. Namanya dinasti Jokowi yang baru mempromosi Kaisang memimpin partai. Dinasti Jokowi ya. Dinasti Jokowi. Karena dia punya tempat yang kalau saya Solo, izinkan saya perkenalkan dinasti Firdodo. Oh, ya, Firdodo, itu versi saya. Oke. Nah, pertemuan 2 tokoh ini dengan latar belakang sama-sama presiden dan mantan presiden. Ini kualitas. Kedua, mereka berdua juga 2 periode. Pada tahun depan Jokowi 2 periode. Kemudian SBY ini punya anak pimpin partai ketua umum Demokrat, dan sekarang Jokowi punya anak juga pimpin partai PSI. Iya. Dan tidak boleh diremehkan. Iya, ini karena kalau dia dimobilisasi ke PSI bisa kalah Demokrat. Bisa jadi. Dan awal pembentukan partai misal Demokrat juga tidak datang dari awalnya biasa-biasa saja, tapi kemudian mampu membuat lompatan besar pada 2004. Dan sekarang kita lihat sepertinya Pak Jokowi juga mengikuti cara Demokrat. Ingin melakukan lompatan besar yang menimbulkan gejolak, spekulasi dan berbagai penafsiran di internal PDIP. Tapi kembali pada poros pertemuan 2 dinasti ini, kan tidak salah juga kalau orang kemudian melihat bisa saja mereka berbicara tentang bagaimana memesrahkan, memuluskan jalan Kaisang yang ketua umum dan juga AHY. Karena jadi aliansi strategis. Jadi mungkin juga mereka berdua ketemu untuk bagaimana memanggungkan kedua anaknya yang sama-sama putra mahkota ini ya. Tetapi di sisi lain juga, karena yang menonjol itu kan 3 dinasti. Dinasti Cikeas, dinasti Firdodo yaitu Jokowi, dan dinasti Bung Karno. Nah kemudian orang juga mengatakan pertemuan SBY dengan Jokowi itu terjadi karena Ibu Mega menutup pintu sebelumnya. Kan SBY sempat memohon-mohon untuk ketemu dengan tapi Ibu Megawati. Politisi senior bilang harus jawab 5 pertanyaan dulu kan, dikasih syarat gitu. Jadi masalah mungkin baperan apa kecewa, dan kemudian hanya 2 hari atau 3 hari sesudah acara ulang tahun Luhut Binsar Panjaitan di sana SBY ketemu dan puja-pujilah Pak SBY terhadap Pak Luhut. Kemudian berapa hari kemudian mungkin yang mendorong percepatan pertemuan Pak Jokowi dan Pak SBY ini adalah Luhut Binsar Panjaitan, dugaan. Karena selama ini kan Pak SBY 2015-16 kalau tidak salah, bahkan sering diulang-ulang oleh Pak SBY itu, saya ini ada pihak
ada pihak yang selalu mencegah pertemuan SBY dengan Jokowi. Itu kan sempat ramai dibicarakan. Ternyata setelah ketemu Pak Luhut di acara ulang tahun kemarin itu kan, dari situ dengan cepat istana buka pintu. Maka bertemulah dua tokoh dinasti ini. Nah, pasti ya mereka berbicara dan berkalkulasi tentang apa-apa saja. Saya khawatir kalau kedatangan SBY itu justru memperkuat psikologi Pak Jokowi. Oke. Bahwa sudah tepat Anda mengusung Prabowo dan saya SBY mungkin ya sebagai dinasti Cikeas juga akan memberi dukungan kalau Anda dimungkinkan untuk suksesi mengganti Ibu Megawati. Oke. Jadi kalau saya lihat SBY datang itu tentu untuk kepentingan memperkuat akar Demokrat di koalisi Prabowo. Ya tuh. Anak-anaknya juga kan memperkuat hubungan. Nah, sehingga kalau PSI ke Prabowo, mereka akan menjalin kerjasama. Jadi dan mereka punya dalam tanda kutip the common enemy, musuh bersama. Megawati dengan Ganjarnya dan Anies karena dianggap musuh juga kan untuk ini. Jadi ya itulah politik mungkin ya. Kalau saya belum mau masuk antara pertemuan itu mempengaruhi kelompok perubahan. Saya belum. Saya melihat ini masih di koridor. Maaf sekali ya, ini masih terjadi di gorong-gorong politik. Dia belum keluar ke wilayah yang beradab, wilayah terang. Jadi pertemuan ini kemudian menghasilkan tafsir yang agak sensitif. Bisa saja SBY ini kan orang dengan kemampuan bacaan intelijen yang detail, sensitif terhadap isu-isu strategi, mampu membaca momen. Kemudian dia melihat ini waktu yang tepat untuk bertemu dengan Pak Jokowi dalam rangka menyampaikan yang seperti tadi itu. Bahwa kita nggak usah ribut karena anak saya pimpin partai, anak Anda juga sudah dapat mainan baru pimpin partai. Ya kan, sebagai dinasti yang berproses dari uang rakyat, dari jasa kekuasaan, dari lingkar kekuasaan, kita akur-akur saja. Ada gesture bahwa SBY ingin mengatakan saya juga dukung loh kalau Anda mau pimpin PDIP. Iya, saya mau lanjut ke situ. Maka mungkin saya dan beberapa pihak menduga kalau tidak penting pembicaraan SBY dengan Jokowi menyangkut pentingnya mencopot Megawati yang sekarang didorong-dorong ini ya. Maka tidak mungkinlah mereka ketemu untuk apa juga, nggak relevan. Arisan hanya bicara soal anak, pasti kan ada level yang strategi. Ini mantan presiden yang berkuasa 2 tahun, 2 periode kan. Nggak mungkinlah mereka membahas hal-hal yang tidak urgens. Tentu mungkin yang saya bisa kasaf politik melihat ada perbincangan bahwa sepertinya Pak SBY sangat memberi sinyal kuat untuk mempersilahkan kesempatan yang diambil oleh Jokowi bila pintu suksesi dibuka di PDIP, maka kelompok Cikeas pasti tidak akan mengambil lah peran apa yang bisa mempermulus itu kan, tidak berada pada posisi berhadapan. Apalagi mereka ini kan sudah di dalam satu lingkar koalisi. Jadi ini hebat Pak Jokowi ini, dia bisa merangkul semua yang ujung-ujungnya sekarang kelihatan. Satu, dia membagi kekuasaan ini bagus. Satu, upaya mempermulus calon wakil presidennya Prabowo adalah Gibran. Itu masih tertahan belum jalan tapi sudah semakin kuat. Kedua, Kaisang sudah berhasil ketua umum. Nah, tinggal hajat terakhir. Bagaimana loyalis Pak Jokowi di PDIP itu bisa bekerja untuk kemudian membuka, kalau saya baca ya, Guntur mengatakan sudah sangat tepat dilakukan kongres luar biasa. Ada satu bro, menurut saya yang harus saya garis bawahi juga, soal yang terkait dengan kepentingan kedua belah pihak ini, Jokowi dan SBY yang sama-sama punya anak untuk cawapresnya Prabowo. Mungkin kecil harapannya AHY, ya kan? Tapi selalu ada harapan. Pasti. Tapi apakah SBY tiba-tiba sudahlah saya tidak akan mendorong-dorong AHY, tapi Gibran saya oke, misalnya begitu? Kalau saya justru melihat terbalik, SBY ini bermain dengan dua cara. Karena pengalaman kita kemarin melihat bagaimana dia menunjukkan dia pro perubahan dan begitu cepat dia berubah menjadi pendukung Prabowo kan. Bisa juga
dilihat bahwa dia sengaja menunjukkan kedekatan kepada Jokowi, tapi di waktu yang sama juga dia berharap Megawati. Karena itu ada kekhawatiran dia mendorong isu suksesi. Di tengah isu suksesi, justru lewat pintu belakang Megawati ajak lagi Pak SBY ketemu. Ngapain di sana? Kalau hanya untuk giring AHY, Ganjar dengan AHY mungkin lebih. Oke. Jadi artinya dia itu main bola sodok ya? Selalu kan gitu kan? Dia nyodoknya ke kanan, padahal dia mau nembak ke kiri. Iya. Tapi itu semua tergantung pada proses dinamika. Hanya saja begini. Untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, bagaimana tiga kekuatan dinasti ini bermain, seolah menyandra satu proses dinamika demokrasi jelang 2024, baik di kanal pilpres maupun legislatif. Hanya saja, bagaimana kelompok perubahan bereaksi menyikapi situasi ini. Kalau saya membaca di tempat ini berkali-kali, sudah 2 kali saya katakan bahwa apa saja yang terjadi di lingkaran kekuasaan dengan polanya, dengan mitranya, itu tidak mempengaruhi semangat kelompok perubahan. Asyik. Jadi ini hanya dia berpindah dari selokan ke gorong-gorong, dari gorong-gorong ke selokan. Isinya tetap bau busuk, tidak disukai oleh rakyat. Rakyat menghendaki perubahan. Satu saluran yang bersih dari dinasti, bersih dari korupsi, bersih dari intrik politik, bersih dari Islamfobia. Maka pilihan rakyat jalur-jalur yang lebih bermartabat, lebih bagus ya. Sehingga dinamika istana ketegangan dengan PDIP tidak mempengaruhi. Justru menambah semangat rakyat mendukung gerakan perubahan. Oke. Yang menarik adalah tadi kan kita tahu Kaisang sudah pimpin PSI ya. Silakan bro sambil makan sebanyak-banyaknya biar ya. Nggak tegang ini sama. Kita bicara sama Ira ini kan. ini juga pakar, kita harus punya modal mental besar. Jadi kita tahu bahwa Kaisang sudah pimpin PSI. Tapi tiba-tiba Guntur mengatakan Jokowi cocok. Ini maksudnya apa? Kan nggak mungkin rasanya dalam satu keluarga tiba-tiba pimpin 2 partai, ya kan? Kayak ada konglomerasi partai saja. Karena itu mungkin bisa diperdalam. Dan tadi kan Bro mengatakan bisa jadi SB pura-pura ke sana untuk kasih pesan ke Mega, hati-hati loh. Kami nanti ke sini tambah kuat, Ganjar bisa kalah. Karena itu Anda panggil kami dong, ya kan? Kalau pakai syarat-syarat. Nah, itu saya membayangkan ya, kalau seandainya Jokowi berhasil merebut dalam tanda kutip PDIP, ya mungkin PSI itu sudah dijadikan kapal skoci aja, kecil aja, karena konsentrasi akan ke sana. Tapi begitu dia tidak berhasil masuk ke sana, ya ini yang digedein. Coba. Kalau saya begini. Kalau propaganda itu datang dari almarhum misal Rahmawati Soekarno Putri, maka muatannya kebencian atau ketidaksukaan terhadap Megawati. Ya, walaupun saudara kandungnya. Saudara kandung. Artinya dia ingin melakukan memanfaatkan Jokowi, menunggangi Jokowi untuk menggusur Megawati. Tapi suara ini kan datang dari Guntur Soekarno yang tidak memiliki banyak catatan benturan antara dia dengan Megawati. Hampir nyaris kan tidak ada, jarang kan. Sehingga kemudian bisa kita bedahin. Nah, posisi Guntur kan selalu kalau kita lihat ada di sana Eros Jarot, ada Julvan Lindan juga. Kan ada beberapa orang-orang yang dianggap dekat dengan Guntur Soekarno. Ini orang yang sebenarnya bisa jadi tukang kipas. Orang yang PDI dulu, tetapi beda haluan dan kemudian Guntur ini juga di 2 periode kepemimpinan SBY sangat dekat dengan Cikeas. Jangan salah itu. Gitu ya. Guntur lah yang menjadi jembatan Pak SBY berkomunikasi dengan Ibu Megawati. Apalagi sesudah pasca almarhum Taufik Kemas meninggal, banyak orang menyebutkan sebenarnya jembatan senyap komunikasi yang tidak terlihat antara Ibu Megawati dengan SBY itu lewat Guntur Soekarno. Nah, saya khawatir juga dari wilayah samping ini SBY juga menitipkan satu dorongan
suara lewat Guntur yang kemudian ditangkap oleh Rudi, kelompok-kelompok oleh kelompok wali kota Solo nih, wali kota Solo. Hasto juga kan sebagai sekjen juga bilang tidak ada masalah. Nah, saya melihat ada simbol-simbol ideologi di sana. Ada simbol-simbol ideologi yang bermain, yang juga seolah-olah secara halus mengatakan ini bahasa mengusir Ibu Megawati. Udahlah turun. Kader sudah jenuh. Itu satu. Yang kedua, bahasa suksesi terhadap Ibu Megawati ini juga mungkin di meja Pak Jokowi itu sudah punya kalkulator juga. Sudah menghitung dengan cermat berapa DPC, berapa DPW yang sebenarnya pro ke Ibu Mega dan pro ke Jokowi. Dan juga kalkulator berapa yang harus deploy. Dan kesiapan kalau terjadi memang percepatan yang dibilang Guntur Soekarno segera dilakukan muktamar luar biasa, kongres luar biasa, KLB. Maka logistiknya siap. Tentu sebagian besar DPC juga mungkin ingin penyegaran. Sudah dikondisikan juga. Nah, kita lihat begini. Ada satu hal juga begini ya Bang. Saya itu mengamati ketika acara Raker keempat itu dibuat kemarin di PDIP. Tiba-tiba saya lihat kenapa Gibran sebagai DPC bisa satu rombongan dengan Ibu Megawati, satu rombongan dengan Presiden Jokowi, Hasto dan Puan. Di situ kan satu rombongan. Ketika masuk ke ruang kongres. Kan tentu kalau kita bicara dari sisi pendekatan organisatoris, kalau bicara dia prestasi wali kota, banyak PDIP punya wali kota. Kalau dia ketua DPC atau DPW, banyak juga kan. Kenapa tiba-tiba seperti itu? Ada karpet merah gitu ya. Karpet merah ini juga memberi kesan ketika tidak ada satu kader PDIP memprotes kesenjangan, diskriminasi yang digambarkan seperti itu, maka sebenarnya memberi pesan kuat ke internal maupun ke ruang publik bahwa secara psikologi Jokowi itu sudah menguasai psikologi internal. Karena kan itu sensitif, bisa menimbulkan saling. Kalau saya misalnya di organisasi marah saya, nggak boleh kamu karena anak presiden, jabatan kamu kan ketua DPC. Jadi bro, kalau urusan anak presiden, wali kota itu di luar kongres, di luar forum-forum partai. Jadi yang bebek lumpuh itu Megawati bukannya Jokowi ya? Kalau dilihat model begitu. Ya seperti itulah. Soalnya yang menarik adalah Jokowi ketika di akhir kekuasaan ini bukan seperti orang lemdak office ya, makin punya pengaruh besar, punya penetrasi kemana-mana, dan bahkan permainannya yang luar biasa adalah dia diberikan kesempatan untuk pertama kalinya secara layak untuk memberikan sambutan dalam arena PDIP yang dulu ketika dia masih menjadi presiden baru awal-awal aja dia nggak dikasih kesempatan. Sekarang ketika dia sudah mau pensiun malah dikasih. Yang kedua, kalau kita lihat juga kepada Prabowo dia bilang ini giliran Anda, kepada Ganjar dia bilang kalau sudah dilantik ketahanan pangan. Jadi terkesan semau-maunya dia untuk mengatakan saya hari ini Ganjar besok Prabowo, tanpa Ganjar dan Prabowo plus pendukung-pendukungnya itu bisa berkutik. Artinya begini, ini satu konsolidasi kekuasaan yang membuat semua pihak, termasuk SBY juga kan, ketika datang ke istana itu juga secara mulal mengirim pesan kepada publik bahwa dia datang terpaksa berjabat tangan dan mengemis lempar handuk. Orang yang hampir 10 tahun mengklaim diri sebagai penyeimbang oposisi itu juga datang kepada orang yang dia anggap dia sepelekan. Tadi juga Abang udah gambarkan kekuatan dia di internal PDIP dan lain-lain. Bagaimana juga dia mengambil langkah-langkah keputusan yang tidak bisa dievaluasi, misalnya IKN dan lain-lain. Berarti ini satu kekuasaan dengan kemampuan konsolidasi politik yang saya bilang jangan dilihat sederhana. Kan waktu pertama kita ngomong di sini mengatakan ini bahaya. PSI kan semua orang kan WA saya. PSI itu kan buzzer saja. Mereka nggak membaca ini satu rantai konsolidasi yang disiapkan matang
semacam serbuan yang sudah diorganisir dengan target-target. Serbuan kepada perubahan, mereka akan mengancam. Serbuan ke kelompok yang partai politik dan sekarang mengekspansi wilayah PDIP. Dan ketika Rudi, Hasto dan hampir sejumlah elit-elit PDIP mengatakan secara santun bahwa terbuka memberi kesempatan Pak Jokowi memimpin PDIP, ini kan goncangan yang luar biasa. Artinya tinggal selangkah lagi kalau ada satu kelompok panitia kecil mengatakan kita bentuk panitia nasional, mengevaluasi kondisi, lalu mendorong muktamar luar biasa atau kongres luar biasa, KLB. Saya kira apa yang disampaikan Guntur itu bisa terjadi. Kalau kebutuhan Pak Jokowi masih tetap berharap Prabowo berpasangan dengan Ganjar. Oke. Karena itu yang pesan oligarki yang agak berat. Karena menurut Jokowi, kalau kita lihat di Kongres itu kan benturannya kuat. Ketika dia berbisik ke Ganjar kalau Anda dilantik, dia tidak mengatakan presiden atau wakil presiden. Dilantik loh. Iya. Berarti kan bisik-bisik yang tidak diumumkan itu kan wapres. Kalau Anda dilantik sebagai wapres. Ya itu kan. Maka ada keinginan kuat Jokowi mungkin dengan kelompok oligarki di belakangnya tetap ngotot pasangan yang terbaik itu Prabowo dan Ganjar. Hanya kan Ibu Megawati menutup Kongres dengan tegas mengatakan menolak. Ketika mengatakan menolak kan cepat muncul ada suksesi. Sudahlah serahkan ketua umum PDIP kepada. Sepertinya Bu Mega juga membaca ya bahwa kalkulator oligarki yang proksinya ke Jokowi dan mungkin juga LBP gitu ya. Itu menghendaki satu pasangan biar biayanya nggak terlalu mahal. Seperti itu. Dan kalau mungkin kalau pecah juga mungkin mereka takut kalah. Tidak ceker-cekeran di antara mereka. Tapi Bu Mega tahu kalau itu disatukan maka Queen dan Kingmaker-nya bukan dia lagi. Jokowi. Dan berpeluang lebih cepat dia pindah untuk mengambil partai kan? Iya, karena dia jauh lebih kuat, lebih determinatif. Tapi kita lihat begini, ketika Kaisang dipasang sebagai ketua umum PS, sampai hari ini kan takut. Reaksi-reaksi PDIP itu kan tidak berani. Iya, padahal sementara hampir semua relawan yang dibesarkan oleh PDIP mendukung Jokowi, relawan ya. Yang dibesarkan di kantong-kantong PDIP yang oleh Kaisang mengatakan 200 lebih kalau nggak salah 200 simpul yang besarnya di kantong-kantong PDIP diambil semua oleh PSI didukung oleh jaringan kekuasaan kemudian mereka hari-hari ini kan masuk upaya untuk mengambil suara PDIP baru kemudian beberapa tokoh PDIP muncul memberi reaksi. Nah, tadi di Twitter sempat muncul trending topik tentang pernyataan Ade Armando bahwa Ibu Megawati itu gebrak meja marah karena Kaisang jadi ketua umum PSI. Nah, ini kan mulai terbuka nih. Ketegangan yang mereka sembunyikan, mereka redam, meledakkan. Oke bro, luar biasa ya. Tidak terasa kita sudah ngomong 40 menit aja langsung ya. Kita masih mentan. Oke, kita kecuali ada bro, tenang aja. Kalau bro mau menyampaikan sesuatu silakan. Tapi saya ingin bergerak ke isu berikutnya ya. Tapi tadi dua isu langsung kita gabung ya. Isu mengenai Guntur dan mengenai ada Kaisang, ada pertemuan SBY dengan Jokowi gitu. Nah, tapi ini juga menarik menurut saya yang baru terjadi ini. Mentan hilang. Jadi Mentan hilang. Tapi sebelum Mentan hilang itu kok makin kasar saja permainannya itu ya. Kalau judul-judul media itu sebenarnya tidak jujur mereka membuat judul. Mentan hilang itu kurang kuat judulnya. Pembantu presiden hilang. Kan selama ini kan harus diluruskan cara pandang kita. Orang itu berasal misal seorang menteri yang diambil oleh Jokowi, dia dari Papua, dia dari partai, dari Aceh, dia dari ormas ini, dari itu. Begitu diambil oleh Jokowi dia adalah pembantu presiden.
Kalau ada apa-apa presiden yang malu mestinya. Presiden yang malu. Kalau ini malah presiden yang Saya juga melihat, tapi ketika para menteri itu bermasalah, yang dituduh partai politik. Ya. Ini menurut saya sesuatu yang agak aneh. Abang presiden, saya anak buah abang, saya diangkat sumpah, komitmen, bekerja. Yang visi abang, kemudian saya ada masalah, abang cuci tangan. Dia bukan anak buah saya. Dia berasal mungkin dari mana, makanya sumber asalnya yang disalahkan. Dia yang presiden yang menentukan seorang oleh sebab itu, dalam kasus Menteri Pertanian, mentalnya, ini agak beda dengan kasus Johnny Plate. Lingkaran-lingkaran yang berada di istana itu agak hati-hati untuk melakukan serangan kepada Nasdem. Kan beda dengan ketika kasus Johnny Plate, itu murni mereka serang habis kan. Tapi sekarang ini kan mereka hati-hati. Tidak sevulgar kemarin. Tidak sevulgar kemarin karena sudah muncul penjelasan bahwa yang ditangkap ini pembantu presiden. Orang yang setia bekerja kepada Presiden Jokowi. Dan konon orang yang diangkat sumpah dan komitmen menjalankan visi Presiden Jokowi. Begini kalau Johnny Plate itu kan sekjen itu jadi menteri karena disodorkan oleh Nasdem. Tapi ini konon dipilih oleh Jokowi. Tapi konon ada yang bilang begitu karena dia saya waktu dulu itu sama-sama teman di ini asosiasi kepala daerah. Saya waktu itu sempat dengar karena jasanya Yassin Limpo ikut mendukung suara Jokowi di Makassar. Jadi informasi abang itu benar, nggak ada hubungan dengan Nasdem. Dia orang Golkar, hanya dia dipindahkan ke Nasdem untuk berharap itu seolah-olah jatah Nasdem. Tapi terlepas dari semua itu harus kita jujur mengatakan bahwa yang ditangkap ini adalah pembantu presiden. Ini digarisbawahi dengan huruf yang tebal, yang tegas, jujur apa adanya. Pembantu presiden hilang. Pembantu presiden ditangkap misalkan. Nah sekarang tiba-tiba muncul ada pemilikan senjata api, ada 30 miliar. Dan ujung dari pemberitaan ini pembantu presiden hilang. Berarti siapa yang bertanggung jawab? Kita berharap kalau pemimpin yang baik anak buahnya hilang, apalagi katanya masih di luar negeri, maka presiden itu keluar. Pertama Jokowi harus keluar menjelaskan apa alasan dia hilang, karena dia pergi ke Italia kalau nggak salah, Spanyol itu untuk menjalankan visi Jokowi. Nah, mestinya Pak Jokowi keluar kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa pembantu saya seorang menteri hilang. Apa alasan hilang? Ya Pak Jokowi jelasin. Jangan selalu dibalikan ke Nasdem. Jangan, Nasdem nggak bertanggung jawab, rakyat nggak ada urusan. Ini pembantu presiden. Jadi dia harus konferensi pers. Kemudian menyangkut kepemilikan senjata api kan kontroversial juga. Cuma saya nggak mau masuk wilayah itu. Itu bisa saja senjata angin atau apalah. Ya kan? Dia punya macam-macam lah, itu spekulasi. Hanya baru pernah terjadi di Indonesia ini, seorang pembantu presiden hilang di satu negara. Dikabarkan hilang, presidennya masih asik joget-joget dengan para menteri, batik-batik kemarin kan, pesta-pesta. Bahkan seolah-olah cuek saja. Ini miris. Kalau selevel pembantu presidennya hilang, diduga hilang di satu negara, presiden cuek, bagaimana warga negara? Coba dipikirkan itu. Bahkan kemudian langsung main ganti aja dia sama interimnya wakil menteri. Saya belum baca, apa sudah ganti? Diganti sementara ad interim. Oleh Mahfud MD. Oleh wakil menterinya. Jadi seperti udah hilang-hilang lah. Berita kehilangan ini kita tarik lagi. Ini semacam bola panas yang seolah-olah mungkin kenapa Pak Jokowi mencoba untuk menghindari isu hilangnya anak buah dia seorang menteri ini. Mungkin Yassin Limpo ini pegang sesuatu juga. Saya juga dengar-dengar gitu. Karena kalau proyek food estate ini itu kan harus melewati alur yang namanya Menteri Pertanian. Jangan-jangan saya juga membaca, saya mengamati perbincangan yang mungkin juga terbatas di kalangan ini juga ada perang, ada sesuatu benturan yang serius, Bang. Karena untuk raker PDIP mengusung
krisis pangan. Ya. Tiba-tiba Ibu Mega berbicara tentang agraria, tanah, pertanian yang tidak pernah tuntas. Di waktu yang sama, Prabowo juga food estate. Ya. Kongres berjalan, menterinya hilang. KPK obrak-abrik kantornya, rumahnya. Lalu Jokowi bilang kedaulatan pangan, saya udah bisikin. Jadi ini kayak ada satu di antara mereka. Jadi bagusnya karena Yassin Limpo ini mengetahui cerita food estate, jagoan kita ini bisa terjungkal di sana, terganjal di sana, ya udahlah. Iya, itu ada sesuatu yang itu spekulasi ya. Spekulasi ini bingung siapa yang menggerakkan KPK. Tiba-tiba juga ada mantan juru bicara KPK di sana. Tadi juga berbicara ada 19 titik di dalam kasus ini yang diduga bermasalah dalam proses penyidikan. Di waktu yang sama, Limpo dikabarkan hilang. Presidennya belum menyampaikan konferensi pers resmi. Padahal anak buahnya hilang. Di waktu yang sama ada ketegangan juga di internal PDIP tentang suksesi. Ini kan semua blunder-blunder ini yang nanti kalau lama-lama rakyat berpikir ini sumbernya Jokowi semua. Kabinetnya hancur-hancuran, partai pendukungnya disandra, kemudian terjadi berbagai dinamika yang tidak sehat. Maka ini azab politik yang sementara menuju ke 2024. Nah, bagi kelompok pendukung Anies dan Caimin harus mampu membaca semua peristiwa ini di dalam keseriusan, baik bacaan pada ilmu pengetahuan maupun bacaan dalam konstruksi atau kesadaran spiritual. Karena tidak mungkin kesibukan yang amburadul terjadi di lingkaran kekuasaan ini. Bisa saja inilah cara Allah memberi petunjuk kepada kita bahwa para orang-orang zalim ini memang mereka saling berputar-putar di dalam arus kegelapan mereka untuk mengatakan kepada orang-orang beriman sudah saatnya bersatu untuk melakukan perubahan. Iya, menarik ya, bro ya. Kita bergerak lagi. Ada yang mau ditambahkan dulu sebelumnya? Cukup ya. Kita bergerak pada isu terakhir ini, bro. Tapi ini menarik. Isu setelah Caimin dan Anies dideklarasikan atau Anies Caimin dideklarasikan. Saya baru pulang dari Pasuruan, saya menganggap tone-nya positif banget. Kita bisa diskusi di tempat yang terbuka, hostnya orang PKB, ya kan? Kemudian kita bahkan ikut acara Maulid di rumah Habib di sana, di daerah Bangil misalnya. Dan suasananya betul-betul suasana di mana dukungan kepada Anies Imin itu kelihatan. Saya bahkan bercanda kepada seorang pengurus PKB, loh, dulunya bukannya nggak suka Anies, saya bilang. Oh iya, itu kan karena tak kenal maka tak sayang. Kita sekarang udah kenal katanya. Dulu kan kita karena nggak kenal. Sama seperti saya bertanya kepada badan-badan di bawah organisasi, ya, keagamaan. Saya tinggal mau spesifik. Berarti abang masuk ke jejaring NU di akar rumput. Ya, misalnya saya tanya, loh, dulu Anda suka mempersekusi, misalnya UAS gitu, yang kritis-kritis gitu. Sekarang berubah semua. Felix Xiao misalnya. Pertanyaan saya adalah apa yang membuat Anda persekusi, kan? Dibilang ya karena perintah aja. Sebenarnya kan mereka kan nggak ada bedanya itu. Sholatnya apa, praktek-praktek ibadahnya. Kenapa dipersekusi? Ujung-ujungnya karena perintah, ya kan? Nah, mungkin bahasa halusnya dinamika. Ya, kalau dinamika ya, dinamika politiknya. Artinya kalau saya mengatakan karena beda orientasi politik aja. Satu ada orientasi kekuasaan, satunya orientasi oposisi misalnya. Nah itu selesai semua, nggak ada hal-hal yang cair, mengalir, kompak dan saling baku sayang. Iya, nggak ada hal-hal yang substantif. Tapi tiba-tiba, misalnya saya bacakan di sini Sekjen PBNU Gus Ipul ya mengatakan dia mengomentari hasil polling atau hasil survei yang fenomena bahwa turun. Kecil suaranya ya, atau tidak ada pengaruhnya atau turun bahkan. Kita tiba-tiba saya teringat ini kayak dejavu dengan tingkat kepercayaan 82%, tapi semua indikator buruk. Apakah cara berpikir bangsa kita ini ada disconnected? Nah, saya kaitkan lagi dengan
kita ini kalau misalnya bicara tentang kiai-kiai kan, kan bilang kiai-kiai, wah kiai-kiai itu nelongso kata Gus Ipul. Apa itu bahasa Jawanya? Nelongso itu marah, kecewa, sedih. Nelongso itu sedih, kecewa. Saya sempat baca itu. Nah, ini kan dia mengatakan di sini, Sekjen PBNU klaim kebatinan kiai di Jatim nelongso usai deklarasi. Jadi nelongso ini diterjemahkan sebagai sedih, ya kan? Nah, tapi saya kemudian kan berusaha pakai rational thinking. Apa yang menyebabkan mereka sedih? Kalau kita bicara tentang pilihan, pertama one thing for sure, Caimin nggak mungkin jadi capres, kan begitu? Artinya hal yang paling besar dari Caimin hanyalah sebagai wapres, kan begitu? Nah, di Prabowo sudah 1 tahun, tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian. Yang kedua, dengan capresnya, insya Allah kan cuma 3 capres itu, Anies, Prabowo, Ganjar. Anda kalau misalnya bawa nama Kiai, masa Kiai nggak concern dengan nilai-nilai spiritual keagamaan, ya kan? Masa nggak bisa membandingkan tuh mana yang praktek keagamannya jauh lebih baik? Artinya gini, di bawah Anies barangkali spiritual dan religiusitas itu atau terbentuknya masyarakat yang bagi saya masyarakat spiritual religius itu jauh lebih punya harapan, kan begitu? Dibandingkan 2 calon lainnya, iya kan? Kalau kiai-kiai misalnya dia mau kehidupan yang sangat spiritual religius, ya ke situ jalannya. Dia bisa menampung itu, bisa mengapresiasi, bisa connected, ya kan? Lalu wakilnya Caimin. Semua peluang tersedia. Iya, semua peluang tersedia, baik dari presiden maupun wakil presidennya. Lalu tiba-tiba ada orang yang mengatakan nelongso. What? Saya bilang, lalu maksud Anda ingin misalnya kalau kasarnya, maksud Anda ingin mendorong Prabowo sama Erick Thohir misalnya, yang bikin gak nelongso. Kan it doesn't make sense. Kecuali tadi, memang kecuali ada ini, ada yang begini. Itu beda lagi. Coba kebingungan saya dan kalau saya sederhana saja. Ada pernyataan dari Menak, Yakut, kemudian Bang Saiful, kemudian juga beberapa wakil sekjen GP Ansor, wakil ketua kalau nggak salah, kemudian LBH Ansor juga, itu juga buat pernyataan yang menyindir tentang politisasi agama. Semua pernyataan ini menurut saya dinamika yang bagus saja. Dia tidak bisa merubah peta suara dukungan soliditas warga NU di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan di Indonesia. Ini hanya ucapan-ucapan yang dalam rangka meramaikan dinamika. Karena mereka harus sadar, semua ucapan misal datang klaim dari Gus Ipul kan, wah ini survei Anies turun. Kalau bahasa semacam itu sudah tidak relevan. Karena itu bahasa yang tidak bisa menunjukkan fakta. Fakta di lapangan dukungan kuat. Bagaimana di atas kertas dukungan yang kuat bisa dirubah menjadi lemah. Dan itu tidak bisa dibuktikan. Tetapi ada satu hal di dalam dinamika NU yang saya pahami. Perbedaan-perbedaan itu nanti akan mengalami puncaknya. Jadi tidak usah ada reaksi. Karena itu kan berdiri personal-personal. Personal ini dianggap, wah ini bisa menjatuhkan suara, bisa menghilangkan suara Caimin. Kalau saya enggak, justru memperkuat. Kenapa? Karena Caimin ini datang dengan infrastruktur partai politik. Ketika dia disoroti masalah pribadi, enggak pengaruh. Di dalam PKB itu belum sangat terlihat kuat. Sejak dia diumumkan sebagai calon wakil presiden pendamping Pak Anies, ada satu keunggulan yang orang tidak lihat. Dari Sabang sampai Merauke, PKB solid, sangat solid. Bahkan bukan hanya solid, tapi mereka mampu melakukan lompatan-lompatan. Ini menarik. Itu beda sekali sama PAN misalnya kan. Tiba-tiba masanya ada beda. Demokrat masih ada yang dukung Anies masih banyak. Golkar juga begitu. Kemudian P3 juga begitu. Tapi kan kita tidak melihat ketika Caimin jadi wakilnya Anies, PKB pecah. Itu kan maka saya bilang pertama yang dilihat karena dia membawa infrastruktur yang menghubungkan organisasi NU dan warga NU dalam dimensi politik namanya PKB. Kemudian kita lihat seberapa lama Caimin ini memimpin PKB. Dia bukan anak kemarin, dia PMII, dia
masuk lagi kemudian memimpin PKB. Ini satu prestasi dalam pendekatan organisatoris yang sangat fenomenal. Ya kan? Kemudian organisasi ini kan secara terus menerus naik, mengalami penguatan PKB itu di mana-mana. Nah, diumumkan dia sebagai calon wakil presiden, modal dasar dia adalah memastikan kepada seluruh rakyat, kepada lebih khusus umat Islam, bahwa partai ini solid. Iya, jadi sangat solid. Jadi nah, bagaimana dia mendapat kritikan, misal kritikan sentilan dari Yakut, dari Gus Ipul, ini saudara-saudara dia juga, dari Mbak Yeni. Ini kalau menurut saya ini nggak terlalu krusial. I see. Ini hikmah di dalam dinamika politik. Kenapa saya mengatakan hikmah? Sebenarnya masalah sederhana. Suara-suara ini muncul harus ditangkap secara jernih dengan sudut pandang hikmah, bahwa ada kerinduan untuk segera Gus Imin sama Anies itu menggelar satu tahap yang belum mereka lakukan. Apa itu? Untuk menuju konsolidasi politik yang namanya uhuah. Belum mereka lakukan. Padahal saya udah WA Bang Anies. Apa? Mereka segera membuka ruang islah. Islah antara siapa dan siapa? Islah itu bukan karena ada permusuhan. Oke. Supaya mencairkan semua prasangka. Oke. Karena pada pemilu kemarin dinamika itu kan berbeda. Iya. Maka untuk menghilangkan prasangka, tarikan pada dinamika pilpres sebelumnya, maka Kiai, Habaib, Gus Imin, siapalah, RH, seluruh potensi tokoh-tokoh ini segera membuka islah. Oke. Apa gambaran islah? Islah ini karena kita hijrah politik, maka selalu digambarkan dalam sejarah itu satu rombongan yang teraniaya yang menginginkan perubahan, tapi mereka dikucilkan, mereka ditindas di Mekah, maka mereka hijrah. Begitu sampai ke Madinah kan disambut, tidak ada perbedaan. Mau warga Madinah, warga dari manapun, dari Mekah, semua itu saudara. Nah, di dalam politik jembatan ini belum dibangun. Lewat pesan ini saya berharap segera. Bukan antara siapa dan siapa, tapi fenomena ya. Iya, karena begini Abang, pertemuan Gus Imin di Jawa Timur, Anies di beberapa tempat itu sangat bagus, ke toko, ke jantung-jantung. Tapi mereka harus ingat, ada tahapan islah ini mereka belum jembatani. Islah ini adalah satu kelembagaan silaturahim. Orang harus ketemu semua. Baik PKB, kelompok PSI yang sudah bergabung dengan Pak Anies, non-Muslim, Hindu, semua kumpul, saling berkasih sayang. Inilah satu dasar modal untuk kita jadikan sebagai komunikasi politik. Jadi tidak ada lagi perbedaan. Ya kan? Kesannya kan sekarang ini misalnya Anies, Caimin dibawa oleh PKB. Saya untuk wilayah ini saya agak kritik tim Pak Anies ini. Maaf, saya harus menggunakan sikap kritis saya. Mereka belum mampu mengelola ini. Jadi mereka belum mampu mengorganisir. Dan saya membaca mungkin Pak Anies sengaja membiarkan dinamika ini tumbuh secara natural dengan keragaman partisipasi, kemudian nanti mengerucut. Nah, saya mau kasih ingat, kalau kita bahas ini panjang soal Islam. Dia satu energi, dia bukan satu kata biasa. Dia energi yang membawa jiwa, pikiran, hubungan vertikal kita dengan Allah. Islah itu melahirkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, kasih sayang. Jadi kalau jalan ini belum dibuka, udah gak usah bicara bahwa Islam. Dasarnya apa? Dasarnya kasih sayang. Supaya tidak ada gap, ini Jawa Timur, Jawa Tengah, ini NU, ini Muhammadiyah, ini Faisal, ini era nggak ada. Sudah semua melebur di dalam. Itu adalah kondisi silaturahim yang diikuti oleh semua komponen pendukung Anies. Siapapun dia. Saya mau kasih usul. Di mana momentum Islah itu dibuat? Pada tanggal 19 Oktober. Pada waktu pendaftaran. Pada saat pendaftaran di KPU, maka semua keragaman itu turun ke jalan, saling bergandeng tangan dengan penuh rasa kasih sayang. Kita bukan sekedar mendaftar, tapi kita hadir untuk menegakkan prinsip kebersamaan dari anak bangsa, persaudaraan Muslim, persaudaraan keragaman, non Muslim dan semuanya. Itu momentumnya, sehingga tidak rekayasa. Dan Pak Anies sama Caimin kan sudah umumkan tanggal 19 mereka akan mendaftar di KPU. Hari pertama. Nah, datanglah dengan tema besar. Pendaftaran itu untuk menegaskan seluruh elemen yang berbeda
suku, etnis, agama dan seluruhnya datang mengantarkan Anies dan Caimin dengan semangat Islam. Oke. Jadi nanti orang bertemu di sana. Kita undang Gus Ipul, bikin undangan terbuka kepada PBNU, Ketua Muhammadiyah, kepada semuanya. Undang aja. Mereka tidak datang mungkin punya kalkulasi politik. Tapi saya membaca di hati-hati mereka, termasuk Yakut. Mereka masih punya nurani. Hanya ini kan Jokowi ini kan menggunakan pendekatan politik kotak-kotak. Semua orang dibikin dalam keraguan. Saya nggak mau curiga Yakut. Ya Sagu. Saya anggap udah selesai. Semua ini berada pada perasaan untuk mendukung perubahan. Oke. Jadi bahasa Gus Ipul itu bahasa basi aja. Dalam rangka dia masih mungkin menjaga perasaan Pak Jokowi yang masih berharap Prabowo atau Erik. Tapi di hati mereka saya lihat secara kasaf politik kasih sayang Islam itu tinggi. Termasuk Yakut. Dia nggak boleh bohong sama saya. Hati nuraninya mengatakan harus menangkan Anies dan Caimin. Karena mereka tuh tertindas NU. Mereka sadar itu. 78 tahun seluruh warga NU, elit NU sadar bahwa mereka hanya membesarkan oligarki dan membiarkan jutaan mayoritas warga NU di seluruh Indonesia hidup dalam kemiskinan. Hati mereka masih ada harapan. Mereka membesarkan oligarki dan jadi centeng oligarki kadang-kadang. Itu sudah ada videonya beredar. Disampaikan oleh Ketua Raisam beberapa hari lalu. Mungkin apa belum nonton? Saya sudah dapat, Masya Allah, menangis itu. Jadi bilang apa dia? Dia mengatakan NU selama ini ditidurkan. Yang besar 9 naga. Mereka hanya kelompok 18% tapi menguasai 82% aset ekonomi nasional. Dan dia buka nama-nama 9 naga. Dia buka pengalaman dia. Ini yang bicara ulama besar yang ada di poros PBNU, Ketua Raisam. Siapa? Muhyar siapa? Oh iya, kayak Haji Muhyar itu ya. Iya. Satu video yang sudah beredar hari ini kan ramai. Jadi ini semua menghilangkan kesan sebenarnya yang terjadi di antara umat Islam ini. Saya lewat forum ini Miftahul Ahyar ya. Jadi saya mau sarankan kepada Bang Anies, kepada Caimin, kepada tim pemenangan dan partai. Memang benar kalkulasi-kalkulasi politik dengan manajemen modern, konsolidasi pikiran politik dan lain-lain. Tapi di atas segala itu tempatkan politik tauhid itu mengajarkan kita sederhana. Sederhana langkahnya. Langkah yang diajarkan baginda Rasul mohon dipakai. Supaya jangan kesana kemari, jangan pusing. Ya, umumkan saja tanggal 19 sebagai momentum kita Islam. Tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Karena kenapa semua orang yang datang dukung Caimin, dukung Anies itu punya harapan untuk silaturahim dan kasih sayang. Hanya dari sisi pendekatan komunikasi politik, maaf. Timnya terbuka, saya mengatakan di sini mereka masih belum mampu menangkap itu. Jadi jangan dibesar-besarkan. Yakut ngomong kritik Caimin, Gus Ipul mungkin sindir Anies, nggak usah tanggapi. Ini suara yang datang dari saudara Muslim, diselesaikan dengan silaturahim, nggak usah dengan perdebatan di ruang publik. Bahwa kita harus solid, jangan buka ruang untuk memperluas politik kotak-kotak. Ya mungkin didengar lah usulan kita ini. Iya. Kira-kira seperti itu. Luar biasa Faisal. Karena semua ini tertindas abang, Muhammadiyah tertindas, NU tertindas, semua ini tertindas, tidak ada alasan itu berbeda. Dan kita mayoritas yang tertindas. Ya. Pertanyaannya, rumus politik modern mana yang bisa menyatukan umat Islam yang tertindas? Kasih buat saya, nggak ada. Karena dia tertindas atas dasar kesadaran tauhid, identitas Islam. Maka rumusnya adalah panduan Rasul. Rumusnya pakai cara Rasul. Perubahan itu hijrah. Maka pintu menuju titik perubahan yang jembatannya itu disebut Islah. Islah ini bukan karena kita ada konflik. Islah ini manusia semua hilaf. Manusia ini semua punya dosa. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Untuk menggugurkan semua prasangka, menghapus seluruh cara pandang yang mungkin terjebak, dan kemudian melihat peluang terbesar untuk memenangkan perubahan yang bisa menjawab, mengakhiri ketidakadilan di Republik ini. Mungkin luar itu. Biasa ya.
Kita mendapatkan pemimpin yang jujur, amanah, fatona, ya, sidik, tablik, dan menyatukan. dan menyatukan. To unite. Kira-kira itu, Bang. Oh, tetapi tidak adil kalau kita tidak bacakan komentar Sobat RH kan? Oke. Berarti sambil saya makan ini dulu. Oh iya, justru ini kesempatan, bro. Mau coba silakan. Ayo, Bang. Ya. Jadi kita bacakan apa adanya ya. Era Jokowi, negara mengajukan permintaan maaf kepada PKI, tanda tanya. Permintaan maaf itu dilakukan oleh pihak yang dianggap bersalah. Jadi perbuatan PKI yang bunuh jenderal, kiai, santri dianggap benar. Rusak. Itu komentar ya. Nanti umum aja kan komentarnya. Iya, Bang. Mending naik kodok. Nggak ngerti maksudnya. Amin, amin, amin. Itu ada yang buat yang oke. Yang nyinyir ke Anies napasnya bau sep. Oke. Bau. Karawang pilih Amin. Ijazah palsu, kinerjanya bohong, kekuasaan Allah sedang bekerja, atau mubahalah Habib Rizik Syihab sedang berjalan, hanya Allah yang tahu. Oke. Oh ya, nanti saya tanya juga pertama kalinya PKB dan Caimin datang ke Petamburan. Jadi komentar ini sedikit ya nanti itu. Rezim plonga-plongo, kemudian Cahaya dia Karawang pilih Amin, Medan Sumut ya pasti Anies, membuat para analis puyeng pusing sendiri mengenai situasi politik sekarang, mengumpulkan salah satu tokoh itu nantinya malu sendiri. NU akar rumput Jatim belum menemukan pilihan. Oke. Apa lagi ya? Petamburan. Ya, berita paling membuat pahlawan dan rakyat menangis. Presiden minta maaf sama keluarga PKI September 2023. Oke. Kemudian Pak Refli, host merangkap narsum terlalu banyak bicara. Enggak apa-apa lah, bagus. Host kita kan juga punya latar belakang pengetahuan, loh. Ini bukan presenter standar TV. Iya, dia tidak tahu dia. Kita ini bukan sedang kita ini sedang ngobrol politik. Iya. Ngobrol politik yang ditonton orang. Di podcast, ya. Memang tradisi podcast begitu. Iya, dia kagak ngerti dia. Dia pengennya presenter TV ya gitu. Mengantar tek tok tak tok, nah, gitu ya. Oke. Tapi yang paling senang berarti dia kan nonton sebenarnya orang ini. Kemudian, padahal kalau saya nggak ngomong gimana caranya Bung Faisal makan kan, gantian makannya. Oke. Pendukung Anies Mohaimin jangan naik KJCB biar bangkrut. Oke, kereta cepat nggak usah lah kita masak sampai segitu aman. Karena kalau bangkrut ya yang kasihan juga pemerintahan berikutnya kan. Kemudian berita paling membuat pahlawan dan rakyat menangis. Oke. Si Ipul inginnya Pak Kiai itu dukung Erick Thohir karena si Bohir ini sudah ngasih cuan ke. Oke, kita perlu memang kita lengkap aja. Saya mendapatkan informasi bahwa yang memang memperkenalkan ET ke lingkungan NU itu Gus Ipul ini, ya kan? Jadi karena itu dia berkepentingan untuk memasangkan Gus Ipul dengan Sambadi lagi kira-kira gitu ya kan? Nah, siapa tahu nanti kalau menang kan dapat jadi menteri. I don't know exactly, namanya politisi wajar aja kan, namanya politik. Kemudian apa lagi nih? Kapan menteri-menteri yang berasal dari PKB di reshuffle? Nah, ini menarik nih. Tidak ada pembicaraan seperti ini. Atau itu taktik mereka. Jadi Nasdem dan PKB. Iya, taktik mereka. Taktik mereka adalah menunjukkan kesetiaan tidak di reshuffle. Iya. Saya tidak tahu apakah semacam Yakut itu orang PKB atau bukan. PKB. Nah, misalnya kan gitu. Menarik kan? Coba. Ya itulah. Coba dikomentari ya. Soal menteri-menteri PKB yang sampai sekarang kelihatannya aman-aman saja, sama ini fenomena kemarin untuk pertama kalinya dalam seumur hidup PKB dan Caimin. PKB itu ada 3 menteri kalau nggak salah, sekian duta besar, sekian komisaris dan lain-lain. Kalau saya jawabannya sederhana, Bang. Mohon izin karena menurut saya tidak boleh ditarik. Karena yang namanya pemerintahan itu bukan pribadi punya Jokowi. Ini kadang orang salah. Jokowi dipilih sebagai presiden. Tapi struktur kekuasaan presiden itu bukan sepenuhnya milik Jokowi. APBN bukan punya Jokowi, punya nenek moyang dia bukan. Jadi
tidak boleh keluar, harus tetap bertahan. Nah, tapi kita berharap di dalam dia melakukan perlawanan terhadap visi Jokowi yang menyimpang. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, misal Yakut direkrut oleh Pak Jokowi, memang dia berasal dari PKB. Cuma Yakut ini kan berkontribusi sebagai tim pemenangan. Jadi ada kesenjangan komunikasi. Tapi juga kan rekomendasi Caimin kan, orang-orang yang masih itu mewakili PKB. Nah, tinggal mereka kalkulasi dari kepentingan politik. Kalau menurut saya jangan, tetap bertahan. Kecuali ada sesuatu pembicaraan serius, tingkat level pembicaraan Yakut menyerang Caimin ini sudah dianggap melewati red line, garis merah. Boleh dong dievaluasi. Ya kan, tapi kan tidak mungkin juga Pak Jokowi ke dalam kasus Fahri Hamzah misal, PKS sudah putuskan dia bersalah, itu di level DPR loh. Fahri Hamzah sendiri tidak bisa dicopot. Nah, dan Pak Jokowi senang kalau ada dia tidak suka dengan kelompok ini, terus kemudian ada orang jadi pemerintah, kelompok ini mau copot, biasanya tidak dikasih kesempatan. Jadi biarkan saja mereka berada di dalam kabinet, karena ini bagian dari pembagian kekuasaan pada komitmen Pilpres kemarin kan. Nah, kita konsen saja kepada bagaimana penggalangan konsolidasi bagi arus perubahan ini. Atau menurut Abang sendiri dari ilmu ketatanegaraan, pengalaman, Abang juga harus berpendapat. Apa yang bisa Abang lihat sebenarnya? Ya gini, jadi kita ini kan menyimpang dari tradisi sistem pemerintahan presidensial. Presidensial, kali ini betul. Ya, padahal sistem presidensial itu meletakkan lokus itu pada presiden. Jadi kalau presiden itu merekrut seorang menteri, maka menteri itu nggak ada kaitannya dengan partai politik harusnya. Karena dia tidak mewakili partai politik, tapi mewakili perorangan. Nah, kita kan mencampur adukannya dengan parlementer. Kelebihan Abang di sini kalau jelasin ilmu ketatanegaraan. Nah, sehingga yang terjadi adalah ketika hal yang sama sekali jauh kaitannya, yaitu Nasdem menjagokan Anies misalnya, itu dianggap bahwa tidak lagi mendukung pemerintahan. Itu aneh, itu padahal jauh sekali. Pertama, mencederai sistem pemerintahan parlementer. Kedua, ini kan untuk 2024 ke atas. Nah, karena itu kalau di Amerika misalnya, atau negara lain lah ya. Kalau di Inggris parlementer. Parlementer, negara presidensial. Kita bisa saja ngambil orang, bahkan lawan politik kita, misalnya saya Demokrat, ambil Republik. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi orang itu, karena dia tahu tugas dan kewajiban dia adalah tunduk pada presiden. Presiden dan pemerintahan. Iya, jadi presiden nggak boleh mengait-ngaitkannya dengan... Jadi pembicaraan di awal tadi Abang sudah benarkan dengan sistem presidensial ini. Bahwa Yassin Limpo, Johnny Plate itu kan pembantu presiden. Jadi ketika mereka ada masalah, maka yang sebenarnya bangkrut secara moral itu Jokowi. Yang malu mestinya presiden. Nah, presidennya malu. Berarti gagal. Dia gagal rekrutmen atau gagal menjaga. Ini jenius ini Abang punya cara. Artinya menjelaskan ini kan. Jadi nothing to do. Jadi saya nggak salah saya menuduh bahwa Presiden Jokowi yang gagal membina para menteri dan segera keluar untuk benar ya. Benar. Dari sisi presidensialisme. Nah, soal kalkulasi Abang, apakah penting PKB membiarkan para menteri mereka ada di kabinet dalam kalkulasi politik? Menurut saya kita harus disiplin saja dengan tadi proporsional ya. Iya. Jadi kalau misalnya PKB menarik menterinya, kita membenarkan seolah-olah ini sistem sistem parlementer. Kok menteri ditarik oleh partai politik? Enggak dong. Kita harus setia. Presiden mau menggunakannya, mau berhentikan itu hak presiden. Berarti saya mau nanya lagi, berarti ketika PKB mengusung tokoh perubahan Pak Anies, itu sebenarnya secara moral PKB sudah menyampaikan keluar dari koalisi kan secara partai. Ya secara partai, tetapi kan koalisi itu kan koalisi dalam tanda kutip kan, karena koalisi dalam sistem pemerintahan presidensial yang nggak punya makna apa-apa, ya kan, maknanya kan cuma pragmatisme politik sehari-hari. Tapi yang saya mau bilang adalah kita jangan menyuruh partai narik menterinya. Tidak boleh. Nggak boleh. Karena sistem presidensial. Kontraknya lain. Kalau misalnya ditanya, kok masih di sana Nasdem, kok masih di sana PKB loh?
Presiden butuh. Kalau presiden mengatakan saya nggak butuh lagi, presiden bisa pecat. Betul. At any time dia. Saya satu pertanyaan lagi, agak bergeser. Saya wawancara. Mudah-mudahan jangan dimarahin orang ini tadi. Enggak, saya yang wawancara abang. Iya. Karena podcast ini kan kita bebas dalam perbincangan, dia nggak boleh formal. Inilah kelebihan podcast kan. Abang saya mau tanya, ketika abang mengunjungi seluruh wilayah di Jawa Timur, secara psikologi apa yang abang tangkap, kemudian secara dinamika politik, apa bisa yang abang bagikan ke penonton kita? Oke, kalau seluruh kan tidak. Saya kan kedatang ke Surabaya. Artinya bisa mengcapture beberapa wilayah lah. Kemudian ke Bangil, Pasuruan, kan daerah-daerah yang bisa dilewatin sana. Yang saya lihat itu adalah pertama diri saya dulu. Siap. Ya kan? Sebagai orang yang bukan berasal dari Jawa, apalagi Jawa Timur, atmosfernya udah mulai beda. ya kan? Lalu saya merasa nyaman-nyaman aja. Bicara tidak ada persekusi. Iya, bicara di tempat yang barangkali jauh sekali sebelumnya. Kalau kita nggak kalau kita bicara di Surabaya aja, di gedung Surabaya, it's okay. Saya ini datang ke rumah orang, diundang ke rumah. Iya. Lalu di situ banyak massa, kan banyak ini berinteraksi. Bicara soal pilpres lagi. Iya, bahkan saya bisa dengan santai mengatakan, coba saya menyebut organisasi, mohon maaf, dulu tuh ada organisasi yang dari Nahdlatul Ulama, saya bilang NU, Nahdien. Itu kenapa itu mempersekusi UAS, ya kan? Kenapa itu mempersekusi itu? Ada nggak perbedaan gitu-gitu? Nah, saya membayangkan kalau tidak ada Caimin dan ini dan Anies ini, nggak mungkin saya bisa. Berarti abang mau mengatakan pengaruh mereka sudah semakin kuat di akar penerimaan lah. Iya. Jadi bahkan ketika caleg dari PKS dan PKB itu berkolaborasi, atau di plus dari Partai Umat, ya, dari Partai Nasdem, wah kita senang sekali. Karena di Jawa Timur tahu sendiri kan, Umat nggak dianggap enemy. Berarti ada gambaran yang cair, dinamika terbangun, kesadaran politiknya. Ya, itu kemudian, satu. Yang kedua, sebenarnya gini, ini keyakinan saya sejak lama, yang sebenarnya proven. Saya nggak yakin tuh masa di bawah itu terfragmentasi sebenarnya. Nggak yakin. Semua itu digerakkan oleh elit-elit politik dengan kepentingannya masing-masing. Kepentingannya entah itu kepentingan untuk jadi lagi, untuk mengkotak-kotakan massa, memunculkan musuh-musuh sehingga mereka nakut-nakuti rakyat, sehingga mereka mengambil keuntungan. Kenapa? Begitu elitnya kompak, nggak ada masa di bawah ribut lagi. Jadi dulu tuh sama dengan fenomena dengan Megawati. Berarti abang mau mengatakan pengaruh elit atau lebih khusus kiai-kiai NU ini sudah bekerja secara efektif. Iya, sehingga elit di bawah aja. Itu juga. Dan akhirnya saya masukkan satu bumbu, yaitu orientasi politik. Itulah yang membuat kemudian orang terfragmentasi. Begitu orientasi politiknya sama, udah selesai, nggak ada perbedaan sama sekali. Nah tadi, saya balik lagi tanya, begitu orientasi politiknya sama, maka kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak bayangkan sebelumnya. PKB yang backbone-nya Nahdien datang ke Petamburan. Bahkan Habib Hanif, menantu Habib Rizik, mengatakan ini pertama kali katanya PKB seumur hidup datang ke Petamburan. Komentar. Enggak, kalau saya nggak kaget Caimin datang ke Petamburan. Ya artinya kan mudah sekali selesai semua itu kan? Karena saya tahu Caimin ini orang yang muhibin, orang yang dekat dengan jejaring kiai habaib. Dan dia tidak pernah dalam satu pernyataan, abang bisa cek, tidak ada pernyataan Caimin itu menyerang para tokoh-tokoh, misal Habib Rizik. Dia tidak punya catatan perbedaan yang krusial, yang saling prasangka, nggak ada. Jadi saya nggak kaget aja. Hanya saja membawa PKB. Orang juga kaget, saya juga nggak juga. Kenapa? Karena sejak Gus Dur, sebelum Gus Dur, semua orang itu bersepakat. Semua umat Islam di Indonesia ini dengan berbagai keragaman itu aja keluarga besarnya. Iya, saya itu juga kata bilang, kunci. Saya bilang, padahal sama aja praktek ibadahnya, sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya nggak ada masalah, kita bilang. Nah, akhirnya saya meyakini satu, elit aja, perilaku elit yang punya orientasi politik berbeda. Jadi ketika elit dipecah-pecah, di bawahnya ketidakpastian ya. Karena politik patronase. Tapi kan? saya mau bergeser juga nih malam ini, saya mohon maaf tidak kerjaan abang, saya mau wawancara sedikit juga. Oke. Apakah
dinamika di PDIP dengan munculnya ada upaya suksesi Ibu Mega itu lazim nggak? Jelang waktu yang dekat untuk penetapan calon, pendaftaran calon capres cawapres. Kalau kita lihat fenomena politik ini kan ada yang dinamakan stealing the show, ya kan? Bagaimana kita bisa mencuri sesuatu dari show tersebut? Yeah. Kita tahu ini ada hajatan besar yang namanya Pilpres. Dalam kondisi yang biasa, barangkali omongan Guntur itu nggak akan diperhatikan orang. Yeah. Ya kan? Tapi dalam kondisi ada hajatan besar dan kemudian ada menjadi sensitif. Iya, jadi sensitif dan konstelasi kemana-mana. Di mana Presiden Jokowi kan punya agenda tadi kan? Iya. Bayangkannya, kalau kita lihat dulu beberapa bulan yang lalu Guntur pula yang mengatakan mendukung Ganjar. Sebelum PDIP menetapkan Ganjar, Guntur pula yang bilang Ganjar. Padahal pada waktu itu Ganjar masih dimaki. Nah, saya melihat ada pertalian ini. Jadi atau Guntur mungkin memancing supaya lawan-lawan Bu Mega itu keluar. Siapa-siapa saja di internal dan di luar yang ingin dengan isu suksesi. Ya bisa jadi. Tapi kalau kita lihat misalnya. Karena Rudi kan ketawa, bagus kalau Ibu Mega yang ganti itu adalah Pak Jokowi, kita senang. Dia kan teman. Dan, ini kan kalau berarti, saya misalnya lihat hubungan politik sama hubungan kekeluargaan itu beda banget. Bagaimana misalnya seorang Rahmawati selalu mencari patokan yang berbeda. Iya. Maka ada orang bilang juga anak ideologis dan anak biologis itu beda juga ternyata. Iya. Jadi orang menganggap yang lebih ideologis sesungguhnya Rahmawati misalnya. Nah, Guntur ini dulu waktu pemilu awal tahun 70-an awal itu, pemilu pertama di era Orde Baru, sebenarnya dia juga kampanye buat PNI kan. Sebelum fusi kan. Iya. Tapi setelah itu pemerintahan Orde Baru seperti mencekal dia karena ketakutan dengan sosok dia yang dianggap titisan Bung Karno kan, badannya apanya gitu. Nah, muncullah ini mohon maaf dari keluarga Bung Karno yang sebenarnya bukan yang high levelnya. Iya, itu kan? Maksudnya. Iya kan? Yang high levelnya kan sebenarnya Rahma, kemudian Guntur yang lebih duluan kan. Sementara yang ini figur-figurannya seperti guru apa-apa yang lebih suka seni misalnya, atau Mbak Mega yang dulu sebenarnya nggak tertarik dengan politik misalnya, munculnya di sana untuk ngisi slot Bung Karno. Tapi ini jangan. Nah, cuman memang yang tidak disangka-sangka adalah ada momentum kan, 27 Juli 97, momentum reformasi 98, pemilu 99 yang membesarkan PDIP atau bekas PNI ini. Jadi kalau saya melihat Guntur barangkali juga berpikir ya sebenarnya jangan-jangan dia berpikir PDIP sekarang udah melenceng banget dari ideologi Soekarno. Dari ideologi Soekarno mungkin. Bisa jadi. Ya kan? Makanya dia Soekarno dijual-jual label aja. Begitu dia kemudian mengatakan Jokowi yang menggantikan, dia tidak bisa nyebut nama lain. Bisa jadi nama lainnya itu dirinya sendiri, mungkin udah terlalu tua juga, tapi orang yang secara ideologis dianggap lebih Bung Karno misalnya. Tapi kan kalau dia menjagokan Jokowi sebagai ketua umum yang ganti Ibu Mega, pendukung PSI mengatakan mereka mengusung isme baru namanya Jokowisme. Nah itu gimana nanti? Ya, melawan Soekarnoisme kan pasti beda. Bukan, kalau menurut saya belum final yang dikatakan. Artinya riak-riak aja ya, dia gini misalnya, kan dia nggak mungkin menyebut nama Eros Jarot misalnya penggantinya. Atau Julvan Limdan ya kan, orang-orang yang setia juga kan. Iya, orang-orang yang mungkin secara ideologi lebih ideologis ya kan, lebih paham ajaran Bung Karno. Iya, kenapa dia nggak usulkan ke Eros Jarot, Julvan Limdan kan jauh lebih netral. Apa mungkin mereka nggak punya uang, mereka nggak dekat dengan oligarki, modal daya dobraknya nggak kuat for the time being. Tapi begitu isu suksesi itu Jokowi kan daya dobraknya kuat. Tapi boleh jadi setelah Mega tersingkir bukan Jokowi yang masuk sana. Bisa jadi. Jadi ini hanya untuk membuka forum aja. Yang tapi sekali lagi ini kan analisis kan. Soalnya zaman sekarang ngeri-ngeri sedap. Kita menganalisis dianggap menyebarkan berita bohong. Enggak juga. Tapi ini analisa murni. Saya pertanyaan terakhir Abang sebelum Abang mengakhiri forum ini.
Abang yakin Anies Caimin menang? Yakin. Tapi dengan satu syarat. Satu kalimat pendek aja. Yakin. Yakin? Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cadas. Itu poin dari pembicaraan kita, Bang. Nah, kalau ditanya yakin, lalu bagaimana ujung-ujungnya? Ya, kita harus jaga Abang suara. kasih 5 menit, saya minta penjelasan Abang untuk saya dan penonton di RH. Oke. Kenapa dia yakin? Anies dan Imin ini adalah energi yang terus akan membesar. Kalau dia kurva itu dia menanjak, the rising star, ya kan? Sementara ini dia matahari tenggelam. Nah, satu. Yang kedua, ya saya ada dimensi vertikalnya. Bagi Spiritual saya, juga. Ya, membela itu membela kebenaran. Ya. Masa sih Allah Subhanahu Wa Taala tidak mau memberikan? Kalau RH mau ini kan hati kita senang. Iya Ya. kan, tidak memberikan kesempatan pada bangsa ini untuk menata. Kita kan ingin menciptakan surga di dunia dan akhirat kan. Dan kita mayoritas di akhirat. Iya. kan saya bilang kan Iya, tugas pemimpin itu adalah sebanyak mungkin memasukkan warga negara Indonesia ke surga. Sehingga kita mayoritas di sana. Mayoritas. Lanjut, Abang. Nah, tetapi ya kita juga harus bersiasa kan. Nah, siasahnya itu adalah ya kita harus jaga suara ini, deploying teknologi dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita umumkan itu ada sesi lain ada kan. sesi itu. Gitu. Jadi yang bisa mengalahkan Anies Caimin, Abang, saya dan seluruh rakyat ini hanya mengatakan pemilu yang curang. Iya. Oke. Gitu. Terima kasih Abang atas waktunya. Cadas. Saya berhasil wawancara Bang RH. Gitu. Itulah enaknya di era channel. Podcast, Jadi jangan bebas. baperan juga. Kita ini ya membebaskan sesuatu. Tapi saya dapat ide, Abang udah izin. Apa? Sewaktu-waktu mohon saya diizinkan untuk datang dengan daftar pertanyaan. Boleh. Mengevaluasi seluruh pikiran Abang di dalam boleh. Makasih. Apalagi disertai presenter yang cantik, utama semangat ya. Ya, sahabat sekalian, itu saja ya. Ini demokratis, hebat. Percakapan kita ini 1 jam 30 menit. Wes. Ya, tadi katanya 40-50 menit aja, 1 jam 30 menit tidak terasa. Dan ini bisa dilihat lagi nanti, karena biasanya kita selain versi lengkapnya ada juga versi protolannya kan. Oke. Kemudian selain versi live-nya ada juga versi yang sudah diedit tapi bukan edit substansi, ngerapetin. Gitu. Kalau ada gambarnya yang agak ngeor-ngeor kita perbaikin. Tapi mudah-mudahan. Tapi kita sampaikan terima kasih atas doa, dukungan bagi seluruh pemirsa RH. Sudah memberi ruang buat kita juga untuk saling interaksi. Dan saya membaca setiap apa komentar mereka, baik yang pro maupun kontra, dalam rangka terus membangun yang terbaik dalam perbincangan kita. Tapi saya janji satu waktu saya datang wawancara Abang. Oke. Jadi terima kasih juga kepada Bro Faisal Akbar ya. Sama-sama. Jangan Akbar ya. Oh, sorry. Kacau ini. Faisal pakai Z. Faisal tuh Akbar juga dia. Faisal Assegaf. Saya tiba-tiba bertemu kalau Assegaf. Faisal Akbar ini kan pendukung Jokowi, bahaya nanti kita. Ya, saya ini dari kemarin sampai hari ini saya hanya dilingkupi dengan Assegaf. Masya Allah. Jadi kemarin saya diantar Murtado Assegaf. Di Pasuruan. Di Pasuruan, ke Bangil, ke rumah dia. Dia undang ke rumah dia Maulidan. Namanya Faisal Assegaf. SDS. Hah? Sorry. Namanya Murtado Assegaf. Ya kan? Murtado Assegaf. Begitu saya mau take off, saya ditelepon oleh Nur Hayati Ali Assegaf. Begitu saya landing, saya di WA. Oleh Faisal Assegaf. Cadas. Dan Assegaf itu adalah farm yang tua, yang senior ya, termasuk ya. Gitu. Yang lebih senior dari Faisal ada? Dari Assegaf. Ada. Apa? Refli Harun Assegaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.